Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, di minggu Advent yang keempat ini, minggu Advent yang terakhir, kita diminta dan diarahkan melalui khotbah minggu gereja-gereja anggota UM, dan saya pilih 2 ayat untuk renungan harian, mengingatkan kita bagaimana kita menyambut dia yang dijanjikan Allah. Siapa dia yang dijanjikan Allah? Dia adalah Mesias, dia adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia ini dengan satu misi agung untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan pelanggarannya. William Lyon Phelps, seorang penulis, berkata, pintu gerbang menuju kekristenan tidak melalui labirin dogma yang rumit, tetapi dengan keyakinan sederhana dalam pribadi Kristus. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita diminta untuk menyambut kedatangan, menyambut kelahiran Kristus Yesus yang telah dijanjikan oleh Allah, yang dituliskan di Alkitab dan telah dibicarakan, telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana para nabi berkata bahwa dia akan lahir, bahwa dialah juru selamat dunia, bahwa dialah Mesias yang akan datang ke dunia. Banyak kitab yang mencatat bagaimana kedatangannya, banyak kitab yang mencatat bagaimana kelahirannya. Sebagai orang percaya, orang Kristen, kita diminta untuk menyambut dan mempercayainya, tidak meragukan bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini dalam bentuk daging yang diperanakan dari garis keturunan Daud. Jelas secara silsilah bahwa Kristus lahir, ada silsilahnya dan berasal dari garis keturunan Daud. Mari kita sambut dia Tuhan Yesus Kristus yang dijanjikan Allah bagi dunia ini untuk menjadi juru selamat manusia yang berdosa. Kita adalah bagian dari orang-orang yang berdosa, maka sudah semestinya hari ini kita diingatkan untuk datang kepadanya, menyambut kedatangannya yang kedua kalinya, dan merayakan kelahirannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampunkan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan, yang terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami boleh menyambut dia yang Kau janjikan, yang telah dicatat dalam kitab suci dan yang telah dibicarakan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Terima kasih Bapak untuk kedatangan anak-Mu kedua kali. Nantinya juga kami mau menyambut kedatangannya. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang senantiasa terhubung dengan channel YouTube ini. Engkau berkati mereka, Engkau jagai, Engkau lindungi mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk perayaan Natal yang dilaksanakan oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia ini. Kami ingat Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang kesulitan merayakan Natal, yang ada di Lebak, yang ada di Cilegon, yang ada di Ciganjur, bahkan di tempat-tempat yang kami tidak tahu, di mana mereka kesulitan
untuk merayakan Natal karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada mereka. Karena itu Tuhan Yesus, kuatkan anak-anak-Mu yang ada di sana, mampukan mereka untuk tetap bijak dalam melaksanakan perayaan Natal, menyambut kedatangan-Mu Tuhan yang telah dijanjikan Allah sebelumnya. Sehingga kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau Tuhan juga boleh bekerja mengingatkan para pemimpin pemerintah agar mereka boleh mengambil kebijakan yang berpihak kepada kami, anak-anak-Mu di Indonesia ini. Secara khusus teman-teman kami yang berada di Jawa Barat. Terpuji nama Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kami. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.